berasal dari kata, diambil dari kata al-birqah dan al-burukul. Al-birqah dalam bahasa Arab maknanya adalah kumpulan air yang banyak, seperti danau, sumur. Al-bir itu kan sumur. Jadi kata al-barokah itu dari kata al-birqah, maknanya kumpulan air yang banyak, dan kata al-burukul. Burukul itu menetap atau menderum. Kalau unta itu menderum, bahasa Arabnya burukul ibil, menderumnya unta. Jadi al-barokah, kata barokah itu secara bahasa diambil dari dua kata ini. Yang pertama al-birqah, kumpulan air yang banyak, dan al-burukul, menetap menderum. Dan secara istilah al-barokah, tabaruk, maknanya adalah mencari kebaikan yang banyak, yang bertambah banyak dan tetap langgeng, tidak hilang. Jadi seperti itu maknanya. Kalau kita bertabaruk, mencari berkah, al-berkah maknanya adalah mencari kebaikan yang banyak dan menetap langgeng, tidak hilang, serta kebaikannya selalu bertambah. Mana itu? Saya ulangi lagi ya. Mencari berkah adalah sumber kebaikan. Kemudian yang ketiga, Allah disifati dengan sifat tabarok. Tabarok maknanya adalah Allah itu maha barokah. Allah adalah sumber keberkahan, Allah adalah sumber kebaikan. Segala kebaikan bersumber dari Allah Ta'ala. Kemudian Allah menurunkan, memberikan berkah kepada sebagian makhluknya. Jadi gini, Allah lah sumbernya kebaikan, gitu ya. Allah sumbernya keberkahan. Jika ada makhluk yang punya berkah, ya karena Allah memberikan berkahnya kepada makhluk itu kan, karena sumbernya dari Allah. Karena Allah sumbernya, kalau jika ada makhluk yang diberikan berkah oleh Allah, maka pasti Allah memberitahu melalui dalil jika makhluk ini berbarokah, kan itu ya. Jadi menentukan makhluk itu barokah itu butuh dalil. Karena seperti tadi, sumber barokah Allah, dan Allah memberikannya kepada makhluk-makhluknya yang Dia kehendaki. Jika kita menetapkan makhluk ini berbarokah, berarti harus diberitahu oleh Allah. Nah itu ya, harus dengan dalil. Coba rahmatullah, beberapa makhluk yang barokah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu banyak nih. Misalnya air zam-zam barokah, kurma barokah, zaitun barokah, zatnya Nabi SAW barokah. Jadi ada makhluk Allah yang zatnya barokah, ada tempat-tempat yang barokah, gitu, ada waktu-waktu yang barokah. Itu ya. Jadi itu semuanya makhluk apa? Waktu yang barokah makhluknya Allah. Waktu kan makhluk. Zat yang barokah misalnya kurma, zaitun, zam-zam. Ini barokah karena Allah berikan barokah kepada manusia. Dan tempat-tempat yang barokah misalnya Masjidil Haram tempat yang barokah, itu Masjid Nabawi tempat yang barokah, Masjidil Aqsa tempat yang barokah, masjid secara keseluruhan tempat yang barokah. Sehingga ketika menentukan makhluk Allah berbarokah harus dengan dalil. Karena kalau tidak dengan dalil nanti banyak yang sebenarnya makhluk itu tidak berbarokah, tapi diyakini berbarokah. Akhirnya keyakinannya menyimpang seperti itu. Kebubule di Solo dianggap sebagian orang berbarokah, padahal kan nggak ada dalilnya. Berarti wa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, barokah. Allah memiliki barokah, tapi kan terjemahannya kalau
mushaf itu kan maha suci Allah. Ya harus dimanai dengan lebih mendalam ya Pak. Tabarokah berarti Allah berbarokah. Tapi kalau terjemahan maha suci ya mendekati tapi enggak pas. Maksudnya tabarok berarti Allah memang berbarokah. Kalau orang seperti itu lebih pas. Sekarang mushaf itu kalau kita baca terjemahnya kok ini maknanya yang mendekati kan tabarok, Allah itu penuh barokah. Itu kan mendekati, tapi mungkin itu lebih susah dicerna bagi kita orang Indonesia. Terjemahnya malah maha suci Allah. Tapi semoga aja bisa dipahami. Coba rahimahullah seperti itu. Kita mempelajari ini agak panjang. Ambil barokah dari Al-Quran, yang mempelajarinya, memahaminya dan mengamalkannya. Itu yang benar. Kemudian apabila ulama itu barokah, sepakat nggih? Ulama berbarokah. Lalu bagaimana cara mengambil barokah dari ulama? Yang benar, ya dengan mengambil ilmu darinya. Kalau mengambil barokah yang salah dari ulama adalah misalnya dengan rebutan sisa makanannya, rebutan sisa minumannya, kan sulit itu.